佛菩萨及上人行三问讯礼。问讯，再问讯，三问讯。感恩师兄师姐，请坐。感恩上人开示，感恩上人说故事，感恩Hui Mei师姐ya yang telah membacakan pelimpahan jasa dan Wensin,感恩 tim Simpasiang yang telah menyiapkan materi pagi ini,感恩 kepada Sani Sece yang saya lihat ya yang jadi host dan membantu menayangkan PPT. Oke, kan juga ya buat sesiung Sece yang pagi ini bersama-sama kita Simpasiang. Coan semuanya. Hari ini ada 2 cerita master ya. Saya akan coba bacakan. Ini yang pertama adalah penari yang mencari dharma. Oke, coba next. Oke, poin pertama, kehidupan manusia sangatlah singkat. Ketika tubuh kita sehat dan indera kita sempurna, kita haruslah bersungguh-sungguh mendengarkan dharma dan menyerapnya ke dalam hati agar menumbuhkan jiwa kebijaksanaan kita. Jangan menunggu hingga sudah berumur, baru hendak tekun mendalami dharma. Itu sudah terlambat. Poin 2, nafsu keinginan bagaikan ombak tinggi yang menimbulkan gejolak pada lautan penderitaan. Di dunia ini, pikiran makhluk awam sangatlah rumit. Ketika dapat mendengar dharma, merupakan kesempatan langka. Orang-orang akan dipenuhi sukacita dan menyerap dharma ke dalam hati. Nah ini ya, di sini disampaikan ya, Sung Sece ya, jangan sampai tunggu kita kadang ya, seperti oh ya udahlah nanti saya usaha dulu, misalnya sukses dulu, kadang kayak dulu saya udah ada waktu dan kesempatan barulah saya mau mendalami dharma, ya saya barulah mau melakukan kebajikan, bersumbangsi gitu loh. Padahal kadang kan kita tidak tahu ya batas umur kita itu juga berhenti sampai di mana, kontrak kita sampai di mana gitu loh. Ya jadi dan selain itu kan sesudah kita mendengarkan dharma ya kita juga harus benar-benar ini ya menghayati dan mempraktekannya, itu yang penting ya. Kalau hanya sekedar mendengar saja ya tapi tidak mendalami ya ini juga percuma Sun Sice. Lalu di sini disebutkan juga nafsu keinginan ya. Ini sepertinya seperti ini ya ombak tinggi ya. Nah, inilah justru semakin saya ingat lagi kata Brahma Master ya, semakin tinggi keinginan maka semakin menderita dirasakan. Ya. Nah, ini setelah tercapai keinginan, kita itu kan kadang takut ya kehilangan dan sebagainya gitu loh. Nah, apalagi ini keinginan yang berlebihan ini tentu akan akhirnya membawa penderitaan ya, ketamakan itu akhirnya. Oke, coba next di poin yang ke selanjutnya. Poin 3. Pada masa Raja Asoka di Kekaisaran Maurya, ada seorang penari yang memiliki akar kebajikan dan kebijaksanaan. Dia sangat gemar mempelajari ajaran Buddha. Dia hanyalah seorang gadis biasa, tapi dia sangat berani. Dia bahkan rela membahayakan nyawanya demi bisa memahami ajaran Buddha. Karena perbuatannya lah, aturan mengenai wanita tidak boleh mendengar dharma secara terang-terangan. Akhirnya dihapus.
ini merupakan sebuah kontribusi besar. Poin 4, dengan Dharma, kita bisa mencapai kondisi batin yang hening dan damai. Batin yang hening dan damai membuat kita dapat menyeberangi sungai kerisauan dan mencapai pantai kebahagiaan. Dalam mempelajari ajaran Buddha, kita harus berani dan semangat. Ya, ternyata ya, ini juga baru tahu ya, zaman dulu itu ternyata untuk mendengarkan Dharma itu wanita itu tidak diperbolehkan ya. Nah, tapi berkat penari ini ya, yang dimana dia sangat ingin mendalami ya, di sini kan memiliki akar kebajikan ya, dan dia mau mendalami Dharma, dia memberanikan diri ya kan, itu dia selesai dia langsung tampil dan bertanya ya kepada biksu tersebut ya, tadi yang dia tanya selain yang diajarkan sila dan dharma apalagi gitu loh ya, dia hanya orang yang penuh keinginan untuk lebih mendalami dharma ya, dia berani terobos aturan tersebut ya, padahal kan tadi itu biasanya kan kalau di sana raja kan sangat ketat ya, melanggar itu kan bisa mendapat hukuman, bahkan bisa tadi kan dikasih pisau yang mungkin udah berkorban diri lah seperti itu. Ya, jadi beda ya dengan kondisi sekarang kita sungsece ya kan, tinggal buka bangun pagi sedikit aja, tinggal buka Zoom kita sudah bisa mendengarkan ya dharma-dharma dari master, dan banyak kesempatan lah kita ke wihara kemana juga. Yang penting kita itu mau mendengarkan. Ya, kemudian yang di bawah ini kehidupan kita sehari-hari penuh gejolak ya. Kadang kesenangan dan kenikmatan itu kadang suka menghampiri kita kadang. Ya, tapi dengan dharma ya kita tetap bisa menjaga agar noda batin kita tidak muncul. Dengan dharma lah ya kita bisa menjaga hati kita ya tetap tak tergoyahkan, hati damai kita. Next. Nah, ini yang cerita yang kedua adalah dua setan berebut jenazah. Oke, poin pertama. Pikiran adalah pelopor. Ya. Karakter dan kondisi batin bergantung pada pikiran. Dalam melatih diri, kita hendaklah bersungguh hati menjaga pikiran. Jika pikiran kita bergejolak, noda batin dan tentara marah akan timbul, baik yang berwujud maupun tidak berwujud. Ketika kita membangkitkan pikiran keliru, noda batin akan terus timbul. Ya, bagai ombak yang bergulung-gulung dan bergejolak di dalam hati kita. Dalam Mahaprasna Paramita Sastra, terdapat sebuah kisah tentang Yang Arya Revata. Memiliki tanda tanya dalam hatinya mengenai anggota gerak, kaki dan tangannya, ya, yang dipatahkan oleh salah satu setan dalam mimpinya ketika sedang beristirahat di pavilion. Setelah mendengar penjelasan para biksu bahwa tubuh ini tidaklah kekal, Revata menyadari bahwa tubuhnya hanyalah perpaduan semu dan tidak melekat padanya. Buddha berkata bahwa Revata unggul dalam meditasi dan memasuki samadhi dan pikirannya tidak bergejolak. Nah, Sungsece, pikiran adalah pelopor segalanya. Ya, jadi dari pikiranlah sebenarnya itu karma kita sudah mulai ciptakan. Ya, nah kalau kita bisa walau kadang kita bisa menjaga ucapan dan perbuatan kita, nah ini yang sulit dikendalikan kan adalah pikiran. Ya, dan itu pandangan dan pikiran yang sesat itulah yang akan menjerumuskan kita ke dalam penderitaan. Nah, kalau kita lihat ya yang tadi itu yang Arya Revata ya. Nah, dia menyadari bahwa tubuh ini kan adalah terdiri dari perpaduan yang semu ya. Nah,
Jadi kita harus menyadari tubuh kita ini tidak kekal juga adanya. Sering ya kalau kita seperti di dalam kasus ya, kalau kadang kita ada orang yang apa istilah kata kehilangan ya, begitu kehilangan salah satu anggota tubuh, yaitu wah itu sangat sangat menderita ya. Padahal kadang kalau kita pikir kembali, misalnya suatu saat kita kehilangan salah satu organ tubuh misalnya, ya kan kita kan harusnya melihat dari sisi sudut lain ya, bahwa tubuh ini ya salah satu anggota tubuh ini sudah menemani kita sekian lama. Harusnya kita tetap kanan ya pada anggota tubuh tersebut. Oke, next yang coba nomor yang selanjutnya, poin selanjutnya. Jika bisa berpikiran benar dan melatih diri, kita dapat menghapus noda batin yang dapat menimbulkan berbagai tabiat buruk. Tabiat buruk ini juga dapat mempengaruhi pandangan orang lain terhadap kita dan tidak bermanfaat bagi kita. Ya, jadi nah inilah pandangan dan pikiran kita harus selalu benar. Yang ini yang harus kita latih terus yang sejauh mungkin. Ya, nggak gampang ya. Kalau menurut saya sih tidak gampang. Kadang kita bisa mencapai tahap yang benar-benar hening dan tenang seperti itu ya. Mungkin yang tadi pikiran bergejolak kadang tetap ada. Tapi minimal ya kita sering mendengarkan dharma, ya kan kita berusaha coba ya kan mengurangi lah ya kalau saya bilang, kalau bilang sama saya tidak mungkin juga agak susah ya, karena kita sebagai makhluk awam ya, mengurangi ketamakan ya kan, mencoba menghilangkan kebencian, mencoba menghilangkan kebodohan, bisa mencoba membedakan mana benar mana yang salah. Nah mungkin ya dari situ kita akan pelan-pelan juga bisa menghilangkan tabiat buruk kita seperti itu. Oke, itu dua intisari dari cerita Master sudah saya bacakan ya, seperti biasa Sun Sece ya, tentu di dalam cerita-cerita tersebut kan juga terkandung unsur dharma di dalamnya. Ya, dan seperti ini juga pasti saya yakin ya di dalam ini pasti juga banyak yang kadang kita alamin. Ya, pasti kita banyak alami seperti yang tadi diceritakan oleh Master seperti itu. Jadi mohon Sung Sece bisa juga nanti memberikan pandangan ataupun sharing, bisa berbagi untuk sesamanya. Ya. Oke. Nah, seperti biasa itu Ruing Sece, ada nggak ya Ruing Sece? Mungkin nggak ada sih. Oh, Ruing Sece nggak ada. Oke, kalau Ruing Sece tidak ada, apakah ada yang memang mau sharing? Biasanya selain Ruing Sece ada Vivi Liang ya, kalau nggak salah Vivi Liang Sece ya. Yang kadang juga ada mencatat ya, kalau nggak salah, atau ini. Ada Vivi Liang Sece? Sebentar ya, nanti setelah kuis. Kang En. Oh, biasanya Sece di depan. Oke, kan hanya Sece ya. Oke, Sung Sece, ada yang lain kah? Pilihan Sece, mungkin itu di mute ya Sece suaranya. Kanan Sece. Oke, Sung Sece, ada yang lain Sung Sece yang mau sharing? Ya, ternyata dulu juga ada perbedaan ya antara antara wanita dengan pria ya. Saya ingat seperti contoh kalau nggak salah di dalam nah seperti contoh di Taliban ya, di Taliban itu kan kalau nggak salah kan itu hak-hak wanita juga banyak yang banyak yang
sekolah tinggi juga tidak boleh. Kemudian kalau nggak salah kan mengemudi mobil pun tidak boleh. Ternyata masih ada loh batasan-batasan yang hingga saat ini. Ya, mungkin beda ya kalau kondisi kita yang sudah mungkin hidup di negara yang lebih aman dan lebih demokrasi sih lebih istilah kata lebih banyak lah bisa melakukan sesuatu seperti itu. Ayo dong, Siung Sece. Masa kita langsung ke kuis? Ada yang mau sharing, Siung Sece? Sece Eli Wijaya? Lagi sibuk nggak Sece? Tuh, kasihan amat nih saya nih. Sorry. Ya, sorry. Halo. Siung. Ya. Oh, Siung. Ya. Soal Siung Surento. Ya. Dan ya, sanjenjang kusuk ya. Soal Siung semua. Memang tadi setelah mendengarkan dua cerita ini, sungguh juga ada memperoleh satu manfaat ya. Bahwa walaupun ini dalam bentuk cerita ya, tapi sesungguhnya di dalamnya tadi seperti Joni Sesium bilang ya, banyak terkandung dharma-dharma yang menuntun kita ya. Apalagi di zaman sekarang ini kita lihat memang adalah zaman masuk kekeruan dharma ya. Tapi inilah sesungguhnya yang kita mau tahu bahwa dari hal seorang yang tadinya Joni Sesium bilang masih banyak negara yang hak wanitanya masih belum betul-betul seperti seorang pria. Tapi kita lihat tadi kok begitu berani ya bahwa si penari ini bisa menerobos batasan-batasan yang sudah diundang-undangkan oleh raja waktu itu ya. Kenapa dia berani? Nah ini suatu terobosan juga sesungguhnya. Tapi kadang-kadang terobosannya itu juga boleh dikatakan ada kebenaran sejati di kondisi itu ya. Kenapa dia ingin mengetahui? Tapi walaupun hal ini setelah saya mendengar bahwa setelah penari ini mendapat jawaban yang tepat, meninggal artinya mendapat hukuman pun dia siap terima. Nah ini konsekuensinya dalam hidup nih kadang-kadang ada hal yang sepertinya satu budaya ya, yang kelihatannya sudah turun-temurun yang tidak bisa diganggu gugat ya. Tapi ada kekecualian. Setiap hukum juga ada kekecualian saya rasa ya. Kenapa ada kekecualian itu? Tidak semua kondisinya sama. Tapi kalau lihat penari ini berani untuk terobos itu, setelah dia mendapat pencerahan, dia pun rela walaupun dapat hukuman. Tapi justru lantas dengan adanya hal ini, raja menjadi sadar dan sangat canggung ya. Nah ini berbalik ya. Sebenarnya kadang-kadang banyak fenomena yang menyadarkan kita. Yang tanpa diketahui kita dalam kehidupan kita sehari-hari, sebenarnya kita ketemu juga. Yang tadinya kita sangat bersikeras untuk memegangnya ya. Kita tidak usah jauh-jauh dari sesuatu. Kita lihat Master Raja. Pada saat beliau sebelum menerima murid, beliau juga bertekad kan untuk memegang 3 prinsip itu. Tapi ada 2 hal yang akhirnya Master melepaskan itu. Ya, tidak mau buat upacara dan tidak mau terima murid, tapi akhirnya dua-duanya Master terima.
tapi tidak menerima persembahan, Master masih pegang sampai detik ini. Nah inilah Sesung Suci. Kadang-kadang kenapa Dharma itu indah pada awalnya, indah pada pertengahannya, indah pada akhir. Di sini kita bisa memahami bahwa ya sesungguhnya menyesuaikan kondisi itu perlu, tapi juga harus mengandung Dharma. Bukankah kita sedang belajar metode terampil juga? Apakah kita sudah menjadi manusia sempurna? Ternyata jawabannya tergantung diri masing-masing ya. Di sini kita masih ada akar ya, masih ada akar kapasitas yang berbeda, sehingga wadah yang kita terima pun berbeda. Saya rasa ini di cerita pertama ya. Tapi lantas yang cerita kedua juga sangat menarik ya. Saya lagi berpikir kalau pada saat itu saya ada di sana dan diajak untuk diajak untuk berdiskusi ini yang benar atau salah, mungkin saya pingsan dulu kali. Ketemu dua hantu yang saling berebut satu jenazah, bagaimana hal itu bisa kita diajak untuk ini. Tapi justru lantas di sanalah kita diajak untuk berpikir ya, bahwa perpaduan itu memang secara tubuh kita anggap ini adalah milik saya. Betul ya Sesiong ya? Kita anggap semua nih, mata, kepala, sampai tangan, kaki, semua ada di dalam satu tubuh. Itu milik saya. Sedangkan terus pernah kita dengar bahwa Anda sendiri aja tidak bisa artinya berkompromi dengan tubuh ini. Coba kalau tubuh kita sakit, bisa nggak kita minta dia jangan sakit? Bukan hal itu yang kita lihat nih, bagaimana itu dikatakan milik. Tubuh kita aja sendiri bukan milik kita. Kan ada yang bilang ini anak saya, ini keluarga saya ini. Tapi kita nggak bisa. Nah, makanya ada yang pendapat mengatakan inilah kita harus memahami bahwa sesungguhnya tubuh ini adalah perpaduan. Perpaduan tadi dikatakan perpaduan semu ya. Jadi kita pahamin bahwa yang sering Master ingatkan bahwa tubuh ini tidak kekal ya. Kita ada di dalam 37 faktor untuk mencapai pencerahan, itu juga sudah dijelaskan ya. Ada Senin Chu ya. Nah, di sini kita sebenarnya satu persatu kalau kita telusuri bahwa memang segala sesuatu adalah kosong. Tapi di kosong itu kita hendaknya proses ini ada ya. Ada menampakkan apa yang kita lakukan, tapi intinya sampai di akhir adalah semuanya sudah tidak ada lagi ya. Jadi hari ini pelajaran yang saya dapatkan adalah bahwa sesungguhnya kita harus introspeksi diri ke dalam. Genggamlah setiap saat apa yang kita bisa lakukan ya, karena tidak diisi waktunya pun akan berlalu juga. Tapi kita juga harus ada tabungan. Kalau kita tidak menabung di saat sekarang ini dengan segala praktek, dengan perbuatan-perbuatan kita yang arahnya kepada kebajikan itu, bagaimana kita punya tabungan di masa akan datang. Ini hari ini yang saya rasakan, dan kangen kepada Sesung Suci semua. Ya, mari kita berbagi bersama ya. Mungkin Sesung Suci juga ada pendapat yang bisa kita ajak bahas bersama ya. Inilah panggung kita semua ya Sesung Suci ya. Kan ini Joni Sesiong ya. Ada Sesiong ya. Nah, ini kalau seperti di cerita yang pertama ya, ini juga mungkin ya saya coba kaitkan dengan istilah benar salah atau benar ya, seperti itu ya. Nah, kalau dikatakan tadi memang sudah menjadi satu aturan, berarti kan kalau yang melanggar itu kan adalah sudah dianggap suatu kesalahan kan, benar nggak? Nah, tapi ternyata dengan adanya keberanian dia, ya keberanian yang dia dengan segala konsekuensi ya, itu kalau kita lihat malah yang benar tuh bisa malah menjadi yang salah tersebut, yang kesalahan yang dilakukan lah, anggap ya kalau misalnya di depan raja ya, itu akhirnya menjadi sesuatu yang benar. Nah, kenapa bisa disebut menjadi benar?
Siung Sece kan Master kan mungkin sering mengatakan lakukan saja. Tapi kan akhirnya kan ditambah juga kan, jika sesuatu itu benar, bermanfaat untuk orang lain, ya kan tidak membawa penderitaan, tidak membuat penderitaan kepada lain, ya, makhluk lain, ya kan kalau bisa membawa kebahagiaan, lakukan saja kan. Nah berarti hal ini kan sama seperti yang dilakukan oleh penari ini kan gitu loh. Ya kan dia lakukan dan akhirnya ya kan manfaat yang ada kan jadi sekarang kan ternyata semua orang bisa dengan begitu gampang kan untuk menyerap dharma ya, mendengarkan dharma tanpa memandang status. Memang kalau berbicara tadi ya Susianto yang berbicara tentang wanita ini, kalau nggak salah kan pernah dibilang ya wanita itu dia lebih 500 tahun ya lebih, sorry ada yang bisa koreksi nggak ya, 500 tahun lebih mundur ya pelatihan dirinya. Benar nggak sih? Saya lupa ingat ya. Nanti kalau ada yang tahu dan ingat tolong bantu saya dong. Nah itulah makanya memang ya, apakah pertanyaannya kan ada lagi nih, apakah memang suatu kesalahan ya? Apakah suatu kesalahan harus terlahir menjadi seorang wanita? Padahal surga itu ada di telapak kaki ibu ya istilahnya ya. Tapi kenapa sih kok begitu menderita ya harus melahirkan anak sekian bulan mengandung ya kan. Nah, itu juga ya kan harus kadang mengerjakan pekerjaan rumah gitu loh. Ya walaupun yang laki juga ini ya capek juga ya keluar kerja juga ada gitu loh. Oke, lalu yang tadi ya yang seperti yang Siung tadi juga bilang, kita kadang suka lupa ya kita berterima kasih kepada tubuh kita gitu loh. Yang ada kadang malah kita komplain ya, aduh ini kepala hari ini kok sakit sekali, aduh ini asam urat di kaki kenapa gitu loh. Ya, tapi kita kadang lupa sih berterima kasih kepada organ tubuh kita ya. Padahal salah satu aja misalnya kita kehilangan ya tentu kita juga sudah susah ya, akan susah untuk berkegiatan seperti keseharian lah seperti itu. Oke, ini tadi saya ada lihat ada satu yang raise hand ya. Siapa sih? Wenli ya? Wenili. Boleh silakan kan ya sebelumnya. Chào anh Sư Siêu. Ya, chào anh Sece. Cảm ơn Sang dan Soku Sư. Cảm ơn Sư Siêu Sece semuanya. Saya mau mengutip sebuah kata perenungan. Lahan batin seseorang bagaikan sepetak sawah. Jika tidak ditanami dengan bibit yang baik, tentu tidak akan memperoleh hasil yang baik. Ya. Saya sangat berada di komunitas ini ya, Sesyong. Dulu waktu kecil saya sama sekali tak mengerti. Merasa hidup saya itu sangat menderita. Mengapa ada dalam keluarga yang di mana orang tuanya dulu sama sekali tak mengerti apa yang itu apa itu mensyukuri. Cuma taunya nangis saja ya. Saya dulu orangnya cengeng sekali memang. Cuma mengerti menangis, ada apa-apa juga menangis. Karena orang tua itu bisa dibilang keras ya. Kalau cewek itu harus bangun pagi. Nggak bangun mesti dibanguni. Pokoknya tiap pagi harus cepat bangun deh. Kalau cewek itu harus kerjain kerjaan rumah. Apa-apa mesti cewek yang kerjain, cowok cuman kayak raja gitu ya. Apa-apa nggak usah kerjain, semua harus cewek, harus bangun pagi, kerjaan rumah harus dikerjain. Tapi setelah seiring waktu, dengan semua yang terjadi, saya jadi lebih mengerti. Saya harus kangen dengan orang tua saya, karena begitu saya sekarang apalagi udah bertemu dengan master, saya jadi lebih mengerti mengapa harus bangun pagi, tidak menyia-nyiakan waktu yang ada. Dulu juga tak mengerti apa itu yang namanya benci, apa yang namanya iri hati. Karena kita terpengaruh dengan lingkungan kita, terpengaruh dengan sifat-sifat dari orang tua kita. Jadi semua pasti ada dalam diri kita. Tapi seiring waktu, apalagi setelah bertemu Ceci, kita jadi lebih
sadar dengan sikap kita, dengan apa yang tertanam dalam diri kita, jadi pelan-pelan kita bisa mengikisnya. Saya di awal mau belajar sharing karena melihat atau buka Sinfas yang setiap pagi melihat banyak sekali sesiong seci Taiwan yang sharing. Setiap hari kok beda-beda gitu. Makanya saya mau belajar sharing. Karena sesiong itu aja. C, bagus kan? Kan sharingnya kan jadi bagus. C, sebentar. Saya lupa sedikit lahan ini sepetak sawah ini ya. Lahan batinnya seperti sepetak sawah. Coba itu lebih tepatnya gimana sih? Coba mungkin saja ada catatan ya. Lahan batin kita bagaikan sepetak sawah. Terus? Ya, lahan batin seseorang bagaikan sepetak sawah. Ya. Jika ditanami dengan bibit yang baik, tentu tidak akan memperoleh hasil yang baik. Benih yang baik akan memperoleh hasil yang baik ya. Ya, benar. Oke, itu aja C ya. Tetap renungannya ya. Iya. Oke, kan ya. Nah, ini C. Nah, kan bagus dong sharing gitu. Itu kan walaupun kadang kita sharing-sharing singkat ya. Sebenarnya pasti ada manfaat lah. Benar nggak C? Besar apa dikit banyak tetap pasti akan kadang membuat manfaat sih. Nah, memang sih kalau tadi C bilang tergantung sih kalau kita mau memakai pola pikir yang mana ya. Seperti tadi yang saya bilang ya kan, kok yang cewek harus disuruh bangun pagi-pagi, ya kan, yang cowok malah enak tidur siang-siangan gitu loh, ya kan. Nah ini sama kan seperti kita kan. Coba kalau kita lihat, kita harus bangun lebih pagi untuk mendengarkan apa sih Sinfas. Tapi yang kita peroleh itu apa? Ya kan kita malah jadi, oh ternyata seperti ini ya, kita jadi malah tahu ya banyak dharma kan, oh seperti ini kita harus. Nah ini kan intinya kan kembali kan ke diri kita kan, benar nggak sih gitu loh. Nah sama seperti kondisi kita ya, kita dalam berkegiatan di seci ya, berkegiatan apapun itu ya, kadang kita kan rata-rata kegiatannya kan pagi hari. Ya, seperti contoh lah baksos ya kan, baksos kesehatan kadang kita pagi-pagi jam 6 ya kan, ataupun ada ya beberapa kegiatan yang mesti butuh waktu sampai pagi ya, karena kadang berangkat mesti jauh hari. Kadang kita jam 5, jam 6 pagi kita sudah berangkat. Coba saya pikir, apakah kita tidak dinilai sebagai orang yang bodoh oleh orang lain? Kan banyak kan, karena teman-teman juga merasa, bodoh kali ya kamu ya. Kok mau sih seperti itu gitu loh. Ya kemarin pulang ke Medan ya, Cengbeng dan Reuni banyak ketemu teman-teman juga. Mereka merasa kok aneh gitu loh. Saya itu seperti orang aneh gitu loh. Ya kan? Kok mau ya seperti ini ya kan? Nah, justru malah terbalik ya. Mereka itu sampai ajak kumpul ya kan, sampai ayo kemana kumpul ya, minum lah ya kan, happy gitu loh, sampai waduh saya lihat di WA, waduh sampai jam 1 lebih mereka baru pulang gitu loh. Nah kalau kita lihat, apakah itu yang dinamakan sesuatu yang kebahagiaan? Ya kan, saya pikir itu juga hanyalah satu kesenangan yang semu ya, yang mana juga pasti akan berakhir gitu loh. Ya kan? Nah tadi yang seperti saya bilang, kalau orang menganggap kita itu apa ya, kok mau ya melakukan hal-hal gitu, kadang hanya demi orang lain dan sebagainya. Tapi coba kalau kita renung kembali, yang kita lakukan ini kan membawa kita itu apa ya, sukacita kan, gitu loh. Sebagai contoh, saya gini, seperti kalau saya di kantor itu kerja, kadang ya mungkin ya karena kadang kerjaan di komputer, kadang dalam satu aja kadang, aduh kok ngantuk sekali ya. Tapi beda ya kalau pada saat kita di lapangan. Kita baksos bisa sampai kadang sampai pulang sampai sore bahkan malam, ya kan? Capek nggak? Enggak, ya kan? Ya capek besok baru berasa gitu loh. Ya jadi itulah. Memang kalau kita sudah benar-benar kita sudah sudah sering ikut Simpasiang ya kan, sudah sering bedah buku ya kan, kita jadi kita malah
apa ya? Kita jadi lebih tahu sebenarnya kita harus melakukan apa sih untuk apa kehidupan kita gitu loh. Ya kan, apa yang bermakna buat kehidupan kita gitu loh. Ya daripada kita terjerumus saja dengan kondisi-kondisi yang apa ya, yang kerutinan yang lalu-lalu bahkan yang tidak membawa manfaat seperti itu. Oke, ini Tan Divin Sesiung. Silakan Sesiung. Kan Anda yang ini Sece. Sharingnya luar biasa Sece. Ya. 早上好ya, kanan sang Ya. dan Kaiser, kanan Sisung Suci ya yang udah menyiapkan ya. Saya cerita-cerita aja ya. Ini kalau Boleh tidak dong. Ya. kalau ngawur atau apa ya anggap aja lagi jual obat sih yang di dulu kan kita di Pancoran ada 3.000 anggap aja gitulah ya Syung ya. Bisa aja. Ya. Ini gini Syung. Saya nggak tahu cerita ini nyambung nggak nyambung, hanya cerita ya. Jadi kita ini manusia ini ada, saya ambil 2 contoh ya. Kalau saat lagi kita muda ya, anggap saya aja lah, kan yang salah selalu saya yang salah. Orang lain nggak salah, saya salah. Jadi kalau saya pacaran ini, saya tuh mau selalu carinya yang susah aja, yang banyak tantangan gitu. Yang kalau bisa, kalau kita ke rumah anak perempuan tersebut, orang tuanya keluar rumah, kita dilempar batu, belepak gitu ya. Terus blacklist lah pacarannya, jadi mungkin pas pacaran di jam sekolah, ataupun diam-diam jemput anak perempuan itu, pokoknya penuh tantangan, nah kayaknya menarik gitu ya, ada jantungnya deg-degan gitu. Nah, terus kalau bisa, orang tuanya udah nggak setuju nih, kita udah pacaran setahun, 2 tahun, 5 tahun itu nggak setuju kan. Nah, pasti dong orang tua tuh kan alasan tidak setuju ada poin-poinnya ya Syung ya. Nggak mungkin dia begitu bodoh ya. Ya mungkin juga ada orang tua yang matre lah. Dia mau kalau misalnya cowoknya datang pakai mobil, tin, wow, langsung buka pintu kan. Tin 3 kali, sampai 2 kali tin, 3 kali tin, nggak buka pintu, disenggol dikit pagar, jeder kan. Oh buka pintu, ada anak saya ada gitu kan. Ada juga mungkin ya begitulah kira-kira yang penuh tantangannya, banyak larangan lah ya. Jadi saya anggaplah orang tua ini sebagai seorang kita punya guru pembimbing lah. Gak mungkin kita itu dikasih sesuatu statement yang tidak ada poinnya. Pasti ada. Orang tua itu juga sama. Dia melarang dan kita pacaran si A, berarti kan dia ada pandangannya. Karena dia lebih pengalaman hidup. Kalau pengalaman hidup ini dibuat sesuatu untuk yang baik ya, Sesiung Seci. Nggak mungkin sesuatu dilontarkan dengan tanpa gejala, tanpa ada sesuatu yang terjadi yang buruk gitu. Pasti yang buruk dia kasih tahu jangan. Maka ini kan ada larangan atau ada statement yang tidak enak didengar untuk semua orang. Kalau dulu kita anak muda, gue pacaran, gue cinta nih, gue suka nih sama si A ini lu. Aduh, nggak ada dia, gue setengah mati nih. Kayaknya dunia gelap gulita, matahari udah nggak tahu kemana itu. Yang adanya cuma bulan tertutup awan gitu. Nah itu salah satu contoh ya. Jadi kalau kita itu pacaran itu dulu misalnya penuh tantangan itu kasih karena bagus lah, gua hebat nih pilihan gua nih gitu kan. Nah, satu lagi contoh yang kedua. Lucunya nih kalau orang usaha ya, itu selalu pengen yang gampang aja. Yang gampang semua, yang enak, yang jalan tol, jalan mulus lah, nggak usah buka jalan kayak di tengah hutan setapak demi setapak ya. Tapi dia nggak mikir, kalau sesuatu yang kamu cari gampang itu semua orang bisa. Kalau semua orang bisa punya, artinya apa? Margin kamu tuh tipis banget. Kalau tidak hati-hati, itu bisa bankrupt. Ada yang bilang gini, nggak bisa gitulah. Contoh gue usaha tembakau ya. Saat hujannya lebat kan tuh tembakau daunnya kan pada mati tuh, panennya jelek. Wah cuan dong, yang udah gue stok tahun-tahun kemarin punya. Nah, kalau tembakau kan stoknya bisa buat tahunan Siong gitu. Jadi tunggu harga naik. Harga naik itu artinya petani mati dia kaya raya gitu Siong. Itu terbalik dari hukum alam, biasanya begitu. Nah, tapi dia nggak mikir, dia malas. Dia nggak mau melakukan sesuatu yang sulit itu. Kalau kita melakukan sesuatu yang sulit, artinya itu sulit tercapai, apa artinya Siong? Orang lain juga susah ngikutin kita. Kalau kita berhasil melakukan suatu usaha yang orang lain tidak bisa ikut, artinya apa? Kita cuan gede Siong. Wah, bukannya namanya 50.000 sehari untungnya, bisa sehari untung 100 juta itu kan. Nah, itu kalau kita bisa meneliti, mengamati, kenapa begini, kenapa begitu. Kenapa kita harus sama dengan orang lain yang malas-malasan?
Kenapa kita tidak lebih susah sedikit? Kenapa kita tidak mengorbankan diri kita lebih capek dari orang lain, lebih panjang waktunya dari orang lain, sehingga kita pasti mendapatkan sesuatu yang orang lain tidak bisa. Nah, contoh kan, terbalik kan Siung kan, harusnya kita yang gampang punya, kita nikmati yang pacaran itu, cari yang gampang aja lah, yang orang tua juga setuju, karena orang tua matanya kan lebih tajam ya, tembus dinding itu Siung. Kalau saya tembus kertas Siung, lihat duit Siung. Nah, kalau kita usaha, carilah usaha yang sulit, yang biar kita bisa mendapatkan pengalaman, pengetahuan yang bijaksana. Sama dengan ini juga, kenapa ada sesuatu tulisan bahwa perempuan lebih susah. Itu kalau kita cari maknanya, pasti ada Siung. Seperti cerita yang saya tadi dua itu. Nggak ada sesuatu yang ditulis tanpa ada sesuatu kejadian ataupun makna yang diinginkan. Nah, itu aja Siung kanan Caosang Hao ya. Jadi mungkin kita nggak perlu komplain, tapi kita jalanin, pasti nanti suatu saat Anda akan mengetahui pencerahannya ada di mana itu. Ya, saya ambil contoh dua tadi aja ya, Siung ya. Ya kanan ya, Caosang Hao ya, kanan. Kanan Siung. Jadi yang penting apa yang sudah pernah kita lewati itu diambil hikmahnya Siung ya, benar nggak? Ambil hikmahnya, ya terutama ambil ke yang sudut yang lebih positif. Ini berarti kalau saya lihat tadi Vincent ini ya tipikal petualang nih. Tipikal petualang ini ya mungkin dulu itu suka tantangan nih, keberanian dan eksperimen. Nah sekarang tantangan itu dirubah Siung, yaitu dengan menjadi memegang menjadi memegang tanggung jawab sebagai fungsionaris. Sama seperti saya Siung, bisa nggak saya menjalankan dulu misi amal. Habis itu, ya bisa nggak saya menjalankan misi pelestarian lingkungan. Kondisi seperti ini gimana? Bisa nggak, mampu nggak saya rubah? Saya juga suka tantangan seperti itu sih. Makanya beberapa kadang hal-hal tanggung jawab itu saya suka buat saya berpacu diri gitu loh. Ya, jadi istilah kata kalau bisa kita buat untuk berpacu dalam melakukan kebajikan gitu sih. Seperti contoh saya ingat ya dulu pertama kali Bajar di PIK ya, setelah Cing Serang jadi Bajar di PIK, waktu itu kan meeting, ya kan, meeting, Bajar kan waktu itu ditargetkan kalau nggak salah satu hari 5.000 atau 10.000 orang kan. Nah terus ini yang bagian cuci piringnya ini siapa nih? Padahal saya kan sebagai cowok kan bukan ngurus bagian dapur ya, nggak pernah. Tapi karena banyak ragu-ragu, saya ambil tanggung jawabnya itu. Ya kan, saya ambil tanggung jawabnya itu bahkan pakai satu pola kan, gimana nih cara. Jadi pakai di satu sisi airnya ini khusus air sabun, ya yang satu itu piring itu dibersihkan dulu dengan sebagian koran dulu atau dipakai itu ya minyaknya dibuang dulu, yang terus ke satu sisi pakai sabun, pindah ke air sebelah untuk bilas pertama, pindah lagi. Wah itu kerjanya cepat banget sih, ya. Jadi itu salah satu contoh ya tantangan yang mana kita bisa coba kita ambil ya kan, kemudian mungkin dari situ saya jadi tahu kalau saya lain kali kalau saya kerja di restoran saya jadi tahu sih gimana caranya. Oke, lalu tadi yang tentang Siung bilang memang usaha jalan pintas ya, memang itu banyak yang terjadi. Ya kita lihatlah sekarang itu kita tahu ya seperti itu yang robot trading dan sebagainya itu adalah salah satu mungkin orang yang seperti Bitcoin ya tapi ya kalau mungkin ada teman-teman yang mungkin juga itu adalah salah satu juga ya bagian daripada itu gitu loh. Padahal kalau kita ingat ya Siung Seceng sama seperti kan ada di yang kelima ya, poin kelima itu dari Jalan Mulia Berunsur 8 kan ada tulis ya mata pencarian yang benar seperti itu. Ya, saya ambil contoh satu lagi. Kadang mungkin kita tanpa sadar kadang kita kalau misalnya ke kelenteng lah terutama ya. Ke kelenteng apa yang sering kita ucapkan? Ya kan semoga usaha cepat maju, ya kan usaha semoga cepat cepat berkembang ya kan dan sebagainya. Kadang kita itu maunya berharap sesuatu itu instan gitu loh. Ini saya cerita sedikit ya. Dulu pertama kali saya di Jakarta itu saya ke Jakarta 91. Ya.
Kemudian di 9 pada saat itu yang saya pernah ceritakan dulu saya waktu itu masih saya waktu ke Jakarta umur 21 tahun. 20 tahun. Waktu itu saya ke Jakarta 20 tahun. Jadi saya kan dulu kan suka komia gitu kan. Jadi dibacain tuh. Bahwa saya umur 22 tahun akan bisa menjadi bos gitu loh. Ya, bukan bos gimana lah, mungkin ya, maksudnya punya usaha lah gitu ya. Jadi, tapi ini jangan ditiru ya Sung Sece ya, karena kan Master kan bilang nggak boleh komik. Ini dulu nih ceritanya. Jadi saat itu, nah begitu saya kerja, jadi karena ada dibilang bahwa ini memacu saya, gimana saya untuk mau coba usaha gitu. Tapi saya banyak keraguan, aduh ini bisa apa enggak ya? Itu saya ada ke beberapa bio yang besar itu saya pasti selalu pergi Ciamsi gitu. Salah satu ke Petak 9, ke Banten, nah itu, ke Pacet, mana lagi ya? Dulu ada sampai 4 yang saya pergi. Dan yang lucunya yang kelima itu kalau nggak salah yang terakhir kelima itu yang di Pacet, kalau nggak salah itu saya Ciamsi juga. Di situ sampai disebutkan gini, judulnya ya, maksud isinya, seorang petani itu menghadap ke 4 penjuru mata angin gitu loh, ya kan, untuk memohon berkah gitu, ya kan. Jadi di situ ditulis bawahnya lagi lanjutannya ya, segala sesuatu itu ya kan akan berjalan apa adanya. Nah, itu saya merasa kayak disindir ya. Saya merasa disindir, ini kan saya udah cari 4 wihara, 4 kelenteng. Benar, berarti udah menghadap ke 4 penjuru mata angin gitu loh. Ya kan? Jadi artinya apa? Segala sesuatu itu nggak usah khawatir gitu loh. Rezeki itu akan datang dengan sendirinya gitu loh. Ya, yang penting kan dengan kita ya pasti ya dengan dengan usaha ya ulet dan tekun seperti itu. Ya pasti akan berbuah baik. Itu aja Kang En ya. Sesiung sekarang nah Vivian Sece sudah ya, Vivian Sece. Oke, dipersilakan Sece. 感恩上人开始，感恩师兄师姐，感恩Joni师兄。Dalam ceramah Master mengatakan, mengendalikan nafsu keinginan dan mempraktekkan kebajikan. Kegelapan batin itu menyebabkan perubahan iklim dan ketidakselarasan 4 unsur, menyebabkan kerusakan bumi dan menimbulkan polusi udara. Tetapi bencana akibat ulah manusia lebih buruk daripada bencana alam. Dan hakikat kebudayaan kita itu telah diselimuti oleh noda dan kegelapan batin. Tetapi dengan kita membina pikiran yang baik dan penuh cinta kasih untuk membantu orang lain, manusia dapat membawa manfaat bagi dunia dan menciptakan berkah bagi masyarakat. Dibutuhkan orang yang tercerahkan untuk membimbing makhluk awam ke jalan yang lapang. Dan juga dengan kita melatih diri, menciptakan berkah, kita dapat menciptakan surga bagi diri sendiri. Dan inilah hukum karma. Yang berbuat baik akan terlahir di alam surga dengan kita menapaki jalan bodhisattva. Yang berbuat jahat akan jatuh ke 3 alam rendah. Oleh sebab itu, Master menghimbau semua orang untuk bersatu hati dan bergotong royong guna membantu memulihkan sendi kehidupan daripada korban bencana, membangunkan kembali rumah mereka atau membagikan paket sembako. Selama kita memiliki cinta kasih, kita dapat menghimpun kekuatan dengan semangat kemanusiaan untuk memberikan bantuan tepat waktu. Walau jarak sangat dekat dan hanya dipisahkan oleh 1 perbatasan negara, sehingga kita tidak dapat menjangkau mereka. Inilah
rintangan yang telah dibuat oleh manusia. Kita harus menghargai sumber daya, mengasihi kehidupan, dan melindungi bumi. Dan terpenting adalah mengendalikan nafsu keinginan dan mempraktekkan kebajikan. Kang Ân Sư Siong Sư Jie. Kang Ân ya, Vivi dan Sece. Ya, tadi Sece ada sebutkan ya, ketamakan ya, manusia menyebabkan 4 unsur alam jadi tidak selaras ya. Memang sih, kalau dipikir-pikir ya memang sih ini ya, benar sih. Ya, ketamakan itu hidup konsumtif dan sebagainya. Ya kan, dari itulah ya kan kita lihat sekarang banyak terjadi global warming ya. Kalau saya berbicara dari sisi PL gitu loh. Nah, lalu tadi Sece juga ada bilang ya, tetapi bencana yang diciptakan oleh manusia itu lebih berdampak besar ya dibandingkan bencana yang diciptakan oleh alam. Ya, inilah ibarat ya, kalau kepintaran manusia itu dipakai ke arah yang baik, ya manfaat untuk orang banyak, ya tentu itu sangat bagus. Tapi sebaliknya, kalau dipakai ya dengan kebencian dan ketamakan itu dipakai oleh ini ya orang yang mempunyai kuasa, nah itu akan membawa dampak yang sangat buruk. Kita lihatlah seperti perang-perang ya sekarang yang ya masalah perang seperti Rusia Ukraina ini ya kan, ini kan karena kan mungkin ya dari sisi ketamakan timbul kebencian, ini akhirnya membawa derita orang banyak seperti itu. Ya. Oke, kalian bilang Sece, ada lagi Sung Sece yang mau sharing? Ini ada yang raise hand ya? Siapa yang raise hand? Oh, Linda Sece ya? Nah, Linda Sece. Wah, ini Pak Tangsia nih benar-benar. Ayo, Linda Sece, silakan Sece. Pagi, Kak Ân. Johnny Sư Siong, các anh sang人说故事。pagi semua sư sinh sư姐ya, salam sehat selalu. Bawa Tangsia Sư Siong. Iya. Ya, beruntung juga ya karena ada mempunyai waktu ya yang banyak ya. Jadi karena Senin, Selasa ada lebih waktu ya untuk memberikan ya semua sesiong untuk sharing ya. Dan saya bisa dapat membagi ya, dapat terbagi ya waktunya untuk saya. Dari cerita pertama ya, penari yang mencari dharma, kita bisa ambil dalam kehidupan sehari-hari ya. Saya melihat penari ini setelah melihat seorang biku yang membabarkan dharma. Dia mendengarkan dharma itu dengan ada batasannya. Dalam kehidupan ini saya merasa pasti ada ya membeda-bedakan, bisa kita melihat ya, tabungan pada masing-masing itu berbeda ya. Ada yang pakaiannya biasa, ada pakaiannya sangat mewah ya. Semua berbeda-beda. Tapi dia setelah mendengarkan Liu Tu Wanxi ya, mendengarkan tentang berdana, dia ingin mengetahui berdana yang seperti apa ya. Seperti apa ya yang sangat tertarik pada dia untuk lebih mengetahui dengan secara lebih detail ya, sampai dia mengetahui ya bahwasanya kalau dia sudah terobos ya dengan rintangan ini, dia akan mendapatkan suatu hukuman. Ini seperti ini seperti juga kita manusia ya, kadang kita melekat pada sesuatu, kemelekatan pada sesuatu. Dia ingin mencari tahu ya, walaupun ada akibat apa, dia pun menerimanya ya.
menerimanya dengan akibatnya, ya. Dan setelah mendengarkan dengan penjelasannya bahwa segala sesuatu yang ada di dunia ini adalah tidak kekal, termasuk ya tubuh kita, ya manusia hanya bisa hidup di dunia ini hanya sebentar saja ya. Kalau kita bicara tentang umur ya, kita orang sekarang bilang kalau sudah umur bisa hidup umur 50 tahun itu boleh kita ambil piagam emas ya. Jadi dia setelah mendengarkan, dia sudah tidak melekat lagi ya. Ya, dia menerima dengan hukumannya. Ya. Dan raja ini saya melihat tabungannya sangat banyak ya. Akhirnya dia sadar bahwasanya kebaikan itu harus kita saling berbagi bersama-sama ya, dengan tidak membeda-bedakan. Ya, tidak membedakan rendah dan tingginya. Itu adalah dharma ya yang tiada taranya. Yang kedua itu cerita tentang hantu ya. Dua hantu itu berebut jenazahnya. Terus ada seorang melihat, dia mau ya让他去menganalisa yang mana benar, yang mana yang tidak benar. Ya, 谁对谁错, 谁lebih membutuhkan, yang lebih wajar membutuhkannya. Ya. Jadi saya melihat ini kadang-kala saya memang sangat kagum ya dengan ya, kebijaksanaan Sang Buddha, sangat luar biasa. Akhirnya yang membeda-bedakan yang mana yang benar, yang mana tidak benar, dia sendiri menyadari bahwasanya tubuh ini adalah ketidakkekalan. Karena tidak kekalan, kenapa mau beda-bedakan yang mana benar dan mana yang tidak benar? Ya. Yang bedakan itu apa? Yang tidak membedakan itu apa? Jadi perlu sejak kita semua merenungkan dengan kembalinya ya, betapa bijaksana Sang Buddha mau mengetahui bahwasan kita benar-benar harus tidak melekat ya pada segala sesuatu, dan juga kita bisa belajar ya bagaimana untuk menanam bibit ya, benih yang baik ya, supaya kita semua orang pun bisa memperoleh ya hasil yang baik juga. Kan semua ya kan ya Linda ya. Nah ini mantap nih. Jadi nggak biasa di akhir ya Cie ya, ini itu saya bilang Pak Tangsian. Oke ya, memang tadi ini yang seperti kalau sana kita dikasih pilihan nih, kayak tadi Suran itu sharing juga. Kalau kita dikasih pilihan, jangankan apa, kita melihat aja kadang kita udah terkencing-kencing nih istilahnya gitu ketemu Tuhan. Tapi sekarang kita berbicara adalah gini, benar dan salah. Nah ini saya lagi mencoba ya saya belakangan ini saya terus mencoba memakai ini ya belajar coba memahami daripada arti kata ini ya. Benar dan salah itu sebenarnya tergantung dari sudut pandang saja. Sekarang kita coba dari segi yang hantu yang pertama ya, yang tadi dia bilang dia membawanya. Dia pertama membawa ke situ. Nah, yang hantu yang kedua yang merah tadi kan bilang, tapi ini kan yang saya dapat duluan sebenarnya. Nah, pertanyaannya kan yang mana yang benar, yang mana yang salah. Tentu
Yang merah kan merasa yang dia dapat duluan dong, berarti itu adalah hak dia. Tapi yang satu lagi, iya kamu yang dapat, tapi saya kan yang bawa duluan ke sini. Jadi serba ini ya, serba susah sih sebenarnya, karena masing-masing mempunyai sudut pandang yang masing-masing seperti itu. Nah, kadang ini sama lah ya, seperti kalau saya kaitkan dengan yang cerita pertama juga mungkin hampir ini ya. Mungkin itu kalau untuk raja ataupun peraturan kerajaan itu adalah salah gitu loh. Tapi kalau penari tersebut ya kan merasa, loh, kalau saya mau mendapatkan sesuatu yang lebih baik, memahami sesuatu yang lebih baik, apakah itu salah? Ya kan? Nah, ini kan berarti sudah ini ya, sudah dua sudut pandang. Jadi kalau diibaratkan itu seperti koin ya, yang bermata dua sebenarnya. Ya, kadang bisa salah, kadang bisa benar seperti itu. Makanya orang kan sering kan mau lihat apa benda pakai deting tutup. Ya. Nah, ini pasti juga sering terjadi ya, terjadi dengan kondisi kita. Ya, terjadi juga pada saat kalau kita berkegiatan. Kita begitu melihat satu orang yang kadang misalnya contoh nih, ya kan, berkegiatan dengan memakai sepatunya hitam misalnya. Bahkan kegiatan kita kan adalah harus putih kan. Lalu kita sudah memakai konsep itu salah. Karena kenapa? Kan memang aturan ataupun kesepakatan yang kita buat kan adalah dalam berkegiatan selalu harus memakai sepatu putih gitu. Tapi mungkin di satu sudut pandang relawan ini, ya, loh sepatu saya misalnya ya, ini kan kondisi agak becek, ya saya pakai dong yang ini. Berarti menurut dia adalah benar, kan seperti itu, ya kan? Tapi benar atau salah, ya itu kembali lagi saja. Kan sebenarnya kan adalah sesuai dengan kesatu kan kesepakatan, ya kedua, ya kan? Kenapa tidak boleh berbeda? Misalnya dari segi warna sepatunya, misalnya. Ya, tapi yang kita buat ini kan adalah sebenarnya yang kita lakukan ini kan adalah keseragaman kan. Keseragaman dari masing-masing individu itu akhirnya akan terciptakan keindahan kelompok kan seperti itu, gitu loh. Ya kan? Seperti sece kalau konde rapi, keindahan kelompok. Coba kalau masing-masing, ya dong, rambut saya mau seperti apa, biarin, ya kan. Orang yang rambutnya ya kalau nggak hitam, ya mungkin putih ya karena usia ya. Tiba-tiba dia muncul dengan rambutnya yang warna ungu, muncul dengan rambutnya merah. Nah ini kan gimana? Kalau mungkin buat sudut pandang yang rambut merah atau yang ungu ini misalnya, dia merasa, loh saya kan mau modis, kenapa enggak? Kenapa salah gitu loh. Ya kan? Nah, terus kita berbicara, aturan kita kan nggak bisa. Tuh, kebenaran di kita. Tapi kan balik lagi kan, manfaatnya dulu gitu loh, manfaatnya. Lalu, ya kan? Nah, dampak daripada kondisi tersebut, apakah lebih baik apa tidak, itu aja sih sebenarnya. Oke, ini ada yang mau sharing ya? Rusdiadi ya? Oh, kirain. Ada yang mau sharing? Silahkan ya. Ini habis cengbeng ini. Habis cengbeng dipilihin pula nih. Cerita tentang dua setan. Ada yang mau sharing? Ini Sece Gunawati ya kayaknya ya? Atau maaf Yung, kepencet Yung, maaf. Ya, nggak apa-apa kan dilanjut juga boleh. Tadi apa yang sudah dengar dari cerita kira-kira apa, atau mau bertanya, mungkin ada yang bisa bantu jawab, kan nggak boleh sih. Gitu sih, aduh. Ya sudah
Pagi Nah, Susiung Joni. iya. Pagi Susiung Sucian. Padahal saya nggak mau share. Ini tadi yang saya dapat dari Master bercerita, ya memang ya namanya Dharma ya ya begitu sering diulang ya. Kalau saya karena daya tangkap saya kurang, semakin diulang saya semakin senang. Jadi saya jika ada waktu saya mengambil kesempatan untuk sering-sering mendengarkan Dharma Master. Nah, dari tadi yang saya tangkap bahwa Master selalu mengatakan bahwa kita memandang semua makhluk setara. Nah, di situ Master selalu menekankan kepada kita, jika kita memandang semua makhluk setara, ya kita mengasihi, melindungi, dan tidak menyantapnya. Jadi Master selalu sering menyosialisasikan kita harus bervegetaris. Dengan tubuh yang sehat dan indera yang sempurna, ya kita harus manfaatkan, karena terlahir sebagai manusia itu sangatlah sulit. Jadi dengan kesempurnaan, ya kita masih punya tangan, kita masih, pokoknya indera kita masih lengkap ya. Kita genggam kesempatan untuk mengambil berkah, untuk berbuat baik sebanyak-banyaknya, supaya kita bisa mempunyai kesadaran yang lebih tinggi dan kebijaksanaan juga yang makin berkembang dengan tersadarkan atau dengan tingkat kebodian kita. Ya tadi juga Master mengatakan nafsu keinginan, ya memang itu ya semua manusia awam ya termasuk saya pasti ada banyak nafsu keinginan, ya itulah yang menyebabkan lautan penderitaan. Ya begitulah ya Dharma yang selalu Master ajarkan, yaitu ya pada dasarnya atau intinya ya janganlah berbuat jahat, tambahkan kebaikan, sucikan hati dan pikiran. Nah intinya itu, tapi kalau detailnya saya kurang bisa menjelaskannya. Kan Susiung Joni, kan Susiung Sucemen. Kan Sece dari Heci mana, Ce? HB2, Siung. Oh, Sece HB2. Nah, kan tuh serinya kan bagus ya. Benar nggak? Enggak. Sebenarnya kita di sini, iya. Gimana? Enggak terstruktur, Siung. Saya malu. Oke. Ce. Kadang kalau kita pikir ya, Ce ya, untuk mengatakan sesuatu yang baik, ya, kenapa harus malu, benar nggak? Mungkin kalau orang lebih kalau disuruh gosip malah lebih nggak ada malu ya, misalnya ya, benar nggak? Ya kan? Kita ini sebenarnya kan kita sebenarnya sama-sama belajar, Ce. Oke, kalau Sece bilang tidak terstruktur, mungkin Sece boleh tulis sih. Ya ini mungkin Sece yang lain ya. Coba pada saat kita mendengar itu, kadang kita tulis. Ya, kecuali kita nggak vampin ya, kita lagi di jalan, oke lah, kita boleh inget tuh. Tapi kalau ada kita tulis. Nah, setelah tulis kan kita bisa, oh ya, tadi saya mendengar ceramah Master ini, saya dapat ini. Atau saya dengar dari sharing si A ini, saya dapat ini gitu loh. Itu enak sekali, Ce. Ya, jadi sebenarnya ini kita seperti Simvasyang ataupun bedah buku, ini kan bukan seperti kita seperti kita dalam seminar ya. Yang kalau seminar kan yang berbicara kan hanya satu sisi, kecuali saat Q&A ya. Tapi ini kan kita sharing kan sebenarnya kan. Nah, kita sharing kan kita menyamakan persepsi kita. Oh, seperti ini ya. Kadang saya
Bisa aja mungkin saya Sung Joni saya juga bisa aja karena oh iya salah loh ternyata ya saya kadang pikirnya begini anak. Dengan ada gini kan enak kan, bener nggak Cek? Ya jadi itulah gunanya kita belajar gitu loh. Dulu saya adalah orang jangan kan apa tampil di apa ngomong begini pun saya pasti malu punya. Saya pernah ceritakan apalagi di depan ya, di depan panggung. Tapi kan ya itu balik lagi. Kan pasti ada permulaan dong. Apapun tuh pasti selalu ada permulaan. Yang penting berani nggak langkah kaki kita untuk satu langkah dulu ke depan seperti itu. Jadi Cece Gunawati sudah mulai melangkah kakinya. Jadi besok-besok boleh sharing, Ce. Nah, ya. Sesiung. Saya lihat partisipan yang lain yang sering merdu-merdu enak-enak didengerin sama saya gitu Siung. Jadi saya enggak deh jadi pendengar yang baik saja, bagus-bagus kok sharingnya semua gitu. Iya. Tadi Cece ada bilang kan ya Siung? Cece tadi ada bilang loh memanfaatkan tubuh yang sehat untuk bersumbangsi sebanyak-banyaknya. Cece sharing ini juga bersumbangsi loh. Bisa menginspirasi orang, apakah bukan itu bersumbangsi, Ce? Benar nggak? Cuma kan ada yang sumbangsi dari pikiran, bersumbangsi dari ucapan, bersumbangsi dari perbuatan, iya kan? Benar nggak? Cece dari pikiran dulu kan? Oh, saya mau sharing nih, itu udah baik. Saya sampaikan. Cece sudah menciptakan karma baik hari ini, gitu loh. Daripada yang dengar-dengar kan nggak ada. Oke, ya Ce ya, kan Anda. Nah, benar. Jadi tadi Cece Gunawati udah bilang Dharma Master diulang-ulang. Jujur ya, saya awal-awal juga merasa aduh, kadang Master udah ngomong, kok kayaknya mirip-mirip deh. Setiap apa selalu mirip-mirip. Pertanyaannya ya, Siung Cece ya, kita sering mendengar apa yang Master sampaikan. Tapi, apakah benar nggak kita memahaminya? Ya, apakah kita benar-benar nggak mempraktekkannya? Ya kan, coba kita sadari. Ya, kita sering tahu ada namanya kata perenungan master. Ya, apakah kita benar-benar menjalani nggak, gitu loh? Apa yang ada dalam kata perenungan tersebut, gitu loh? Apa yang sering master sampaikan kepada kita ada nggak, gitu loh? Ya. Nah, kembali lagi yang tadi Cece bilang ya, masih ada nafsu keinginan dan sebagainya. Kalau menurut saya sih wajar, karena kita ini adalah makhluk awam ya. Tapi dengan kita sudah mendengar Dharma kan minimal kadang kan kita bisa menyadari ya, oh kayaknya saya udah melakukan nih kurang baik ya kan. Oh ya udah saya kayaknya harus lurus lagi deh dan sebagainya seperti itu. Ya kan? Beda ya kalau kita tidak mendengar ya mungkin kita lost aja gitu loh. Oke, nah ini Sani Cece ya. Sani Cece mau ini sharing. Ya, Caan, Joni Susyung. Ya, Caan. Ya, Susyung ini saya juga termasuk orang yang iri bicara ya Susyung. Kalau bicara itu to the point, jadi sharingnya nggak bisa panjang-panjang Susyung. Ya, ini tadi mau sharing tentang sudut pandang ya Susyung ya. Perselisihan itu ada kan karena masing-masing punya persepsi, masing-masing punya pemahaman, dan merasa pemahaman masing-masing itu yang paling benar ya Susyung ya. Jadi perumpamaannya begini Susyung. Di posisi saya menulis angka 6. Susyung berdiri di depan saya mengatakan, loh, Cece itu bukan 6 loh, itu 9. Saya bilang saya tulis 6 loh. Susyung masih ngotot, itu 9 Cece itu bukan 6. Nah, perumpamaan seperti itu ya Susyung ya kira-kira ya. Jadi masing-masing merasa benar dan sebenarnya memang tidak ada yang benar, tidak ada yang salah ya Susyung ya. Ini tergantung dari sudut pandang saja. Dari mana kita memandang sesuatu hal, dari mana kita memandang sesuatu masalah. Jadi ya saat kita mungkin ada sedikit berbeda pandangan, berbeda persepsi, coba deh kita geser sedikit sudut pandang kita, disamakan dulu sudut pandang kita, jadi supaya punya
pemikiran yang sama. Itu aja ya Sesiung ya, sharingnya Kak Ya. Sesiung. Kak nah luar biasa juga ya. Jadi kita jangan terlalu kekeh ya dengan pandangan kita ya, karena belum tentu juga karena pandangan kita benar. Memang sih sebenarnya keselisihan itu bisa timbul ya, itu pasti karena water ya. Menurut saya ini loh, ya kan. Nah yang sono menurut saya ini loh. Jadi sudut pandang ya, saya ambil contoh gini ya, segala sesuatu itu apa ya? Dulu saya selalu merasa ya, pertama gini, kalau dulu saya sering kasihan orang-orang yang pengemis yang di pinggir jalan. Oke. Ya, pokoknya kasih. Nah, setelah itu pandangan saya berubah lagi nih. Ya. Berubah lagi apa? Waduh, ini kan apa istilah kata ini ya. Ini kan kadang masih muda nih. Kenapa sih nggak kerja, malas banget gitu misalnya. Ya kan? Atau kadang pura-pura nih. Ya kan? Yang kakinya kusta kan ada yang sering ya kayak dulu ya kusta kan. Wah, itu kayaknya sengaja nih dengan penyakitnya dia apa memakai dengan kondisi dia itu penderitaan itu dia tunjukin agar mendapat apa ke welas asih lah daripada orang yang melihatnya seperti itu. Ya kan? Nah ini makanya saya bilang pikiran juga bergejolak-gejolak ya. Sudut pandang benar salah seperti itu gitu loh. Nah, terus kemudian habis itu ya apalagi ditambah ya, kan yang ada istilah kata itu ada aturan pemerintah itu kalau nggak salah memberi apa ya, memberi uang kepada pengemis itu kan kalau nggak salah ada loh aturannya, itu biasanya bisa kena hukum juga sih gitu loh, atau kena denda seperti itu. Tapi sekarang sudut pandang saya jadi berbeda lagi sekarang. Kenapa? Karena saya merasa gini, kalau kita di posisi mereka, ya memang ada yang agak muda sih, tapi nggak muda banget lah, bukan umur yang sekitar 20 tahun, 30 tahun, tapi kan ada yang misalnya umurnya masih sekitar, ya anggaplah ya mungkin sekitar 50 ya. Tapi kondisi fisik kan oke gitu loh, kenapa sih kok masih ngemis gitu loh. Saya kadang merasa gini, mungkin kita ngomong sih gampang ya, kenapa nggak mau cari kerja? Nah pertanyaannya, apakah mereka gampang untuk cari kerja? Kan gitu. Nah tapi ada sudut pandang yang lain-lain juga kan, Sesiung. Kalau lu kasih nanti membuat dia jadi males, dia nggak mau cari kerja lagi, ada gitu loh. Tapi ya kalau mau berkutat begitu ya nggak habis-habis ya, mau sudut pandang yang mana yang kita pakai gitu loh. Kalau saya ya udahlah, toh segala sesuatu kan balik lagi. Karma kan karma masing-masing, ya. Apa yang saya lakukan itu kan adalah karma saya. Kalau dia memang mau hidup bermalas-malasan dan tidak mau itu kan ada karma dia. Justru dengan ada dia, saya ada kesempatan untuk menciptakan karma baik. Kan begitu. Ya kan? Coba kalau saya ketemu teman ketemu teman saya kasih 1.000 perak, 2.000 perak apa dia mau, bisa diomelin tuh, pikir saya pengemis kan gitu. Ya jadi makanya, nah inilah memang sudut pandang itu mau lihat dari sisi mana sebenarnya. Oke, ini sepertinya kita udah waktunya untuk masuk ke kuis. Nah, biasanya. Soalnya kalau masuk kuis sudah pada hilang nantinya gitu loh. Makanya saya agak lama dulu. Oke, bisa dibantu Sani Sece ya. Ya, Sung Sece, cara menjawab kuis. Ya, ini ketik di chat everyone ya, jawabannya, nomor, dan itu di belakangnya itu adalah jawabannya A, B, C, E, seperti itu ya. Oke, kuis ini sebenarnya adalah bertujuan ya agar Sung Sece konsen nggak sih tadi gitu loh, ya kan? Tadi menyimaknya, ya kan? Ya istilah kata dan adu cepat lah seperti itu. Oke, kita coba yang kuis nomor 1, Sani Sece.
Oke ya, ini berarti memakai cerita yang pertama ya, penari yang mencari dharma. Oke. Siapakah nama raja yang ingin menyebarkan Buddha Dharma? A. Suyasa. B. Raja Asoka. C. Bindusara. D. Raja Chandragupa. E. Raja Salisuka. 5, 4, 3, 2, 1. Close ya. Nah, jawabannya adalah B. Raja Asoka. Banyak yang ini hampir semuanya benar nih. Hebat. Luar biasa. Poin nomor 2. Kuis nomor 2. Siapakah yang harus bersembunyi untuk mendengarkan Dharma? A. Para pelayan. B. Para menteri. C. Para prajurit. D. Para penari. E. Para dayang. Ini sorry ini saya gara-gara iseng nih jadi gara-gara saya iseng nih jadi ini. Oke. Ayo diulang lagi lah, nggak apa-apa ya. Yang D itu para pangeran, bukan para penari. Oke. 5, 4, 3, 2, 1. Close ya. Yang benar adalah para dayang ya. Ini sorry nih, gara-gara keisengan nih jadinya jadi banyak yang jadi D ya. Apalah ya, Suci ya. Ini karena keisengan jadi ini. Oke, kuis nomor 3. Apa yang dijelaskan oleh biku saat penari bertanya tentang dari mana asal nafsu keinginan? A. 6 paramita. B. Kisah Buddha. C. 4 kebenaran mulia. D. Sutra agama. E. Semua jawaban salah. Apa yang dijelaskan oleh biku ya pada saat penari itu bertanya tadi? 5, 4, 3, 2, 1 ya. Jawabannya adalah ya, itu adalah 4 kebenaran mulia. Oke, memang hampir-hampir mirip ya. Ada beberapa yang itu ya. Kayak tadi kan Sutra Agama juga dijelaskan master. Ya, yang 6 paramita juga ada jasa master juga ada juga. Oke. Yang kuis nomor 4. Nah, ini cerita 2 setan berebut jenazah nih. Oke. Selanjutnya. Apa yang bergantung pada pikiran kita? A. Karakter dan kondisi batin kita. B. Karakter dan cinta kasih kita. C. Kondisi batin dan cinta kasih kita. D. Kebiasaan dan karakter kita. E. Kebiasaan dan kondisi batin kita. Wah, ini dibuat sengaja mirip-mirip nih. Nah, kalau ini sih udah dari sudut pandang nih, mau yang mana nih yang mirip-miripnya? 5, 4, 3, 2, 1. Jawabannya
karakter dan kondisi batin kita. Coba ya, yang A ya. Oke, nomor 5. Cerita ini menceritakan tentang A. Ananda, B. Yang Arya Kasyapa, C. Yang Arya Revata, D. Rahula, E. Sariputra. Lima, 4, 3, 2, 1. Close ya. Ya, yang Arya Revata ya, Sensei ya. Tadi nggak ada singgungan tuh. Yang lain-lainnya nih. Oke, kuis nomor 6. Dari mana kisah ini diambil? A. Sutra Mana Tanpa Batas. B. Sutra Avatamsaka. C. Sutra Agama. D. Sutra Teratai. E. Mahaprasna Paramita Sastra. Nah, ini nih. 5, 4, 3, 2, 1. Close ya. Oke. Nah, jawabannya ya dari Mahaprasna Paramita Sastra. Oke, sambil menunggu rekapan pemenangnya. Oke, sambil menunggu rekapan pemenangnya ya. Mungkin Sensei mau sharing yang tadi kena jebakan Batman yang dari saya yang iseng. Mungkin karena tadi itu ya penari yang mencari dharma ya. Jadi gampang langsung terkoneksi di situ ya. Memang situ para dayang. Cuman ada yang ada yang penari. Ya, gimana Cek? Saya dengerin pertanyaan, saya nggak baca pertanyaan, saya dengerin. Iya. Makanya saya nggak baca, saya pakai telinga. Iya. Iya, Kang Aceh. Memang tadi saya udah merasa, oh iya, ternyata berarti semua nggak seperti saya ya, lihat di komputer atau lihat di handphone ya. Ternyata ada yang memang hanya mungkin dengan kondisi siap-siap ya, jadi udah nggak lihat lagi langsung ketik. Ya, apa Cie ya, ini juga toh hanya berarti ada mendengarkan juga ya, dan mengkaitkan ya. Nah itu kan berarti kan permainan pikiran juga. Penari, oh ya langsung gitu ya. Oke, ada yang lain yang mau sharing? Pagi, Sising Joni. Ya, Sece Maria ya. Ya. Pagi Sece. Ini saya sambil dalam perjalanan. Saya sharing yang waktu itu ikut Senfasyang kemarin, hari Minggu kemarin. Oh, boleh, Sece. Ya, saya itu ingat dengan sejarahnya Master, bagaimana Master itu mengalami kehidupan yang dari yang paling pahit hingga sekarang. Jadi saya ambil garis besarnya adalah 1 hari tidak bekerja, tidak makan. Itu saya terapkan betul-betul dan sangat berguna sekali. Jadi saya melihat semangat dan motivasi Master itu bagaimana kita harus hidup, artinya yang benar-benar hidup agar kita bisa makan. Jadi bukan makan untuk hidup, tapi kita harus hidup, harus bekerja untuk mendapatkan makanan. Di situ saya juga terapkan dalam keluarga saya, seperti hal kecilnya, begitu bangun tidur, biasanya kan mereka langsung cari makanan. Sekarang tidak, mereka itu harus bekerja dulu, entah merapikan tempat tidur, entah apa yang mereka rapikan pakaian, baru mereka boleh makan. Lalu
kehidupan pahit Master itu saya juga ingat bagaimana kehidupan pahit orang zaman dahulu harus menanam padi untuk mendapatkan semangkok nasi. Memang luar biasa kehidupan Master yang zaman dahulu itu. Memang pahit, tetapi karena Master dengan semangat sambil membaca, saya lupa nama kitabnya, tapi saya ingat Master itu sambil mencocok tanam padi, beliau itu sambil menghafalkan isi Alkitab. Isi dari kitab ya. Saya lupa kemarin ya, itu yang membuat saya tertarik dan saya bersungguh hati untuk melaksanakannya hingga sekarang. Itu saja sharingnya Sisyong Joni Kan-en. Kan-en ya, Suci ya. Jadi nah kalau kita lihat ya, memang Master itu adalah teladan kita sebenarnya ya. Kan dikatakan itu cingse itu kan adalah kalau di exhibition hall itu kan ada ya kampung halaman batin. Nah disitulah sebenarnya itu ya kalau saya pernah dengar Sisyong Andiwang sharing bahwa itu adalah kayak semacam benteng pertahanan kita sih, karena disitulah ya keteladanan Master dengan murid-muridnya ya mereka jalankan ya dan memberikan keteladanan kepada kita seperti itu. Ya kan hidup kan ada beberapa poin ya, menahan penderitaan, hidup hemat, ya kan apalagi ya kalau nggak salah ya hidup hemat, penderitaan, kemudian kemandirian ya dan beberapa hal lagi gitu loh, ya. Nah itu sebenarnya memang ya mungkin kondisi kita sih tidak seperti Master ya, yang kondisi mereka sudah melepaskan keduniawian. Tapi kan kita boleh tetap meneladani dan benar nggak Ceh? Benar, ya kan? benar. Nah itulah. Makanya jujur terus terang saya dulu juga waktu muda juga juga saya sih malah banyak aliran ya yang saya ikutin gitu loh. Tapi ya jujur tidak terlalu merubah mungkin ada beberapa tabiat buruk saya. Yang salah memang bukan dari segi aliran atau agama tersebut lah, tapi yang salah memang ya diri kita sendiri lah. Ya, nah tapi saya setelah dari segi ya itu benar-benar belajar banyak gitu loh. Nah makanya kita ini kan Mas kan pernah bilang kan dia menjamin ya bahwa kita itu tidak akan menyesal sebenarnya kita masuk ke seci seperti itu, ya kan? Oke, sekarang sudah keluar pemenangnya. Waduh, ini saya boleh sedikit bangga nih, Tangerang dapat 2 nih. Tapi apakah mau sharing kah? Nah, oke, yang pertama adalah Irene Sece dari Tangerang. Yang kedua Lin Chiu Yin Sece dari Pusat. Yang ketiga Sylvia Jong dari Pusat. Ya, yang keempat Dona Adriani Sece dari Barat 1. Megawati Sece dari Tangerang, Aini Sece dari Medan. Wah ini kali ini Medan baru 1 nih dominasinya ya Pusat juga ya, Pusat sama Tangerang. Tapi enggak lah, ini bukan masalah juara atau gimana ya, masalahnya apakah kita ada nggak benar-benar mendengarkan dan menyimak itu aja ya. Sebenarnya kondisi semua sih, ini kondisi kuis ini kan juga bukan hanya karena ini kan, memang tahu jawabannya, tapi kadang kan pencetnya juga agak telat, agak terlambat dan sebagainya, itu wajar lah. Jadi ini bukan kondisi di mana berlomba untuk dapat nama gitu seperti itu. Oke, sekarang saya dari Irene Sece, ada mau sharing nggak Sece? Halo. Ya, Sece, Irene, silakan Sece. Pagi Sisyong Sece. Irene dengerin si Fasyang baru berapa minggu ya, Syung? Soalnya Irene masuk ke Seci juga baru ya. Cuman mengenai Seci, Irene sih udah tahu itu udah lama. Cuman terjun langsung ke Secinya dan memakai baju baru sekarang. Karena jodohnya juga baru sekarang ya.
dengan mendengar dharma dari Sefu ya, Irene merasa sudah waktunya kita melakukan posikannya ya. Posikannya, jadi mesti cepat kita melakukan apa yang kita bisa lakukan. Jadi saya punya Sefu sendiri ya. Sefu saya menyuruh saya dengan terjun langsung ke lapangan. Jadi saya berpikir yang mesti terjun langsung itu di mana ya? Cuman adanya di Seci, gitu loh. Seci yang mengajarkan kita terjun langsung ke lapangan. Dan kemarin saya ikut baksos yang di Serang, saya benar-benar tersentuh, Sesyung Joni. Tersentuhnya gimana ya? Dengan hujan lebat, kita terjun membagikan voucher ya. Jadi saya merasa itulah yang saya cari. Kanan ya Sesyung. Iya, kanan ya Sece ya. Jadi walaupun termasuk baru, tadi pada Sece udah lama ya, maksudnya tadi. Saya mengenal Seci itu sudah lama, Syung. Dari maksudnya mengenalnya sudah lama. Dari tahun 90-an, family, saudara yang di Medan semua udah ikut Seci ya. Dan saya punya susu ya, saya punya acim ya. Waktu tahun 90-an mau masuk komite dari Medan datang ke Jakarta juga saya yang anterin. Waktu itu kan kantornya masih di Mangga 2 ya. Saya anterin, saya udah mengenal, cuman itu masih muda ya, baru umur 20-an, jadi saya belum terpikiran ke sana gitu loh. Dan setelah saya merit, saya di utara saya punya Sece saya Sece Sutina, yang di Pelik Timur ya tinggalnya. Waktu di utara ya, Jakarta Utara ya. Cuman karena sesuatu hal saya pindah ke Serpong, akhirnya saya nggak ikut lagi. Cuman saya waktu Sece Sutina membimbing saya, emang saya belum mau pakai baju. Karena kenapa? Kalau kita pakai baju kan tantangan kita berat. Kalau ada kegiatan apa kita nggak ikutin kan kita nggak bisa gitu loh. Jadi saya nggak pakai baju, tapi saya tetap mengikuti kegiatan yang dia suruh, kayak mengumpulkan botol, mencari donatur, gitu loh, Syung. Jadi setelah saya ini, baru sekarang saya bisa terjun langsung ke lapangan dan memakai baju, Syung. Jodoh saya itu baru sekarang. Ya, Syung ya. Iya. Kan Sece ya. Nah ini berarti jalinan, memang sih semua juga tergantung jalinan jodoh ya. Ada yang jalinan jodohnya cepat, ada yang jalinan jodohnya mungkin kadang lambat juga ada gitu loh. Tapi ya istilah kata yang penting kan sudah terbuka ya Ce ya. Nah berbicara tadi tentang melakukan perbuatan ini ya, yang tadi Ce bilang ya, yang Sefu tadi pesan itu. Ya, melakukan perbuatan baik. Kan itu sabda Sang Buddha kan ada ya, ada 3 kan. Perbanyak perbuatan baik, jauhi kejahatan, dan sucikan pikiran. Tadi Sece Gunawati juga ada sempat sampaikan kan. Nah, yang menjadi pertanyaannya kan adalah, kalau kita berbicara tentang perbuatan jahat dulu deh ya. Sebenarnya kita kadang perbuatan jahat kadang kan bukan dilakukan tuh, kan ada 10 macam kejahatan kan, waktu itu kan pernah disampaikan juga, dan bisa juga kita buat menjadi 10 kebajikan juga dalam tubuh kita juga gitu loh. Tapi pertanyaannya adalah, manakah lebih banyak perbuatan perbuatan jahat dibandingkan perbuatan baik yang kita lakukan? Ya, nah ini kan dalam hal ini kan adalah menyangkut dari pikiran, ya kan? Kalau nggak salah pikiran kan ada 3 ya. Tamakan kejian kebodohan. Kalau dari ucapan kan itu ada 4 ya. Berkata kasar, berkata bohong, ucapan itu ya, menjilat sama apalagi mengadu domba, ya kan. Terus kalau nggak salah dari perbuatan kan berzina, mencuri, membunuh. Kalau nggak salah ya, sorry asumsi kalau mungkin
saya salah, coba bantu koreksi ya. Nah, dari 10 itu kan kita seharusnya bisa membalik menjadi ke hal yang baik seperti itu. Berarti kadang kita bisa menjaga ucapan kita bisa menjaga perbuatan kita agar tidak melanggar sila. Tapi kadang pikiran kan. Nah, itu yang saya bilang, pikiran kadang kita sulit untuk ini gitu loh. Ya samalah seperti contoh kita makan, karena kan tambah sadar kan kita, aduh, contoh lah makan mau sekenyang itu aja juga sudah satu ketamakan seperti itu. Nah, lalu pertanyaan balik, kalau begitu perbanyak perbuatan baik, seberapa banyak kita bisa lakukan? Gak mungkin kita berdiri tunggu di pinggir jalan, tunggu nenek-nenek lewat kita baru gandeng, atau kita tunggu ada kucing lewat kita baru seberangin. Kan jarang kesempatan kan. Makanya sebenarnya di Secilah kita banyak ya ladang kebajikan. Ya, ladang kebajikan yang untuk kita tanami seperti tadi ya, yang siapa yang tadi yang sharing ya? Aduh. Airin Siong. Bukan, yang tadi itu ya ada yang tentang itu, yang tadi ladang itu, yang kata perenungan itu. Oh. Ya, jadi seperti itulah ya. Jadi ini adalah satu kesempatan. Lalu tadi yang Sece bilang, Sece takut ya kalau berseragam nanti udah harus melakukan ya kan dan sebagainya. Sebenarnya, nah ini juga satu kendala ya, banyak orang yang kadang setelah sudah mau jadi relawan tuh kadang ada kekhawatiran. Padahal sebenarnya kan Mas kan ada bilang ya, kita harus utamakan dulu rumah tangga kita dulu, ya mengurus secara baik dulu, selebihnya waktu baru kita pakai untuk bersumbangsi. Ya, nah itulah yang harus kita ini. Nah, dalam bersumbangsi pun kadang kan kita tidak usah khawatir ya, kita berseragam, tapi kan kita bisa atur, oh ini waktu bisa, ya udah pakai, nggak bisa ya nggak apa-apa kan gitu loh, Cik. Ya sebenarnya seperti itu sih, jangan terlalu ada kekhawatiran gitu loh. Justru ya bagaimana kita bisa mengatur secara baik ini. Seperti saya contoh aktif, kalau keaktifan aktif bisa di Sabtu Minggu. Nah, pada saat Minggu kalau mau ada acara keluar dengan keluarga ya atau mau makan siang, pasti saya akan atur waktu saya setelah selesai nyambung gitu loh. Bawa baju, ya kan ganti baju nanti langsung nyambung lah ke mall dan sebagainya. Jadi bisa aturlah sebaik mungkin gitu loh. Oke, nah kemudian Lincu yang Sece ada mau sharing? Tadi Dona Sece enggak, Mega Sece, Sylvie Sece enggak juga. Oke. Lincu yang Sece ada mau sharing kah? Oh ya, Sece. Oke. Saya mau sedikit sharing Sang. Saya jujur nih, saya berani ya untuk ambil tanggung jawab sih. Saya masih ragu, kurang percaya diri sih saya sebenarnya. Kenapa? Karena saya takut diberi tanggung jawab, takutnya salah gitu. Jadi ada keraguan, Bang, benar-benar sangat ragu. Tapi saya agak suka dengerin Pak Siang sih, demen. Tapi kalau disuruh saya pegang ini tanggung jawab ini, janganlah, saya bilang, suruh yang lain aja lebih hebat, saya bilang. Jadi saya merasa gimana ya, pokoknya merasa jauh lah dari orang lain. Saya selalu melihat kelebihan orang sih. Itu aja sih, kanan saja. Kanan saja. Padahal ya, kalau menurut saya gini, Cek, memang kita harus melihat kelebihan orang itu bagus daripada kita melihat kekurangan orang. Ya, ada tapinya. Tapi setelah melihat ke ini ya, yang tadi, halo, suara saya masih kedengeran? Siung, kedengeran. Ya, jadi kalau setelah melihat kelebihan orang, ya tentu kita harus mau ya meneladani, ya mau agar ini ya mau untuk istilah kata
bisa seperti dia gitu loh, Ceh. Ya kan, berbuat seperti dia itu. Ya, nah Master kan ada mengatakan kan, jangan ya kan jangan menganggap remeh potensi diri sendiri. Karena setiap orang memiliki potensi yang tak terhingga. Nah, tadi ini ada yang tulis nih, kayaknya Susyung Indra ya. Nah, ya kapuyau xiaokan cici ya, itu. Jangan menganggap remeh kita sini. Nah, ini mungkin saya mau berbagi sedikit tips ya kepada Susyung Secie. Tulis saja. Kalau kita tiba-tiba sharing, mungkin memang sih agak kagok ya, karena kayak tadi, mau ngomong apa jadi lupa dan mungkin bisa belepotan. Tapi kita tulis gitu loh. Saya mau sharing ini, dan udah ditulis, itu pasti akan sangat enak buat Susyung Secie. Ya, iya. Kan yang Secie ya, ya. Saya pikir kita tidak perlu malu apalagi dalam berbicara dharma ya. Nah, ini kan kita bisa berbagi agar orang juga bisa mendapatkan juga seperti itu. Oke, sekarang yang Secie Silvi nggak bisa, Secie Dona nggak bisa ya kan. Kemudian Ren Yo Wu Qian Kenen Jiayo Lian Secie. Nah itu si Linda Secie udah kasih semangat tuh. Megawati Secie lagi kerja. Nah ini Secie mau sharing nggak? Ini Secie. Tinggal. Pagi. Johnny Sesyong. Pagi Cie. Nah, pagi semua Sesyong Secie. Kaan Sangzen Sokusa ya. Mungkin mau berbagi ini mengenai benar dan salah ya Sesyongnya dari cerita tadi ya. Jadi kemarin kita juga ini lagi bulan Cimping ada kumpul ya. Jadi ada teman bercerita ya mengenai keadaan orang tua ibunya kan memang sudah cukup berumur. Jadi abang tertuanya itu meninggal dunia. Memang sudah berapa tahun yang lalu ya. Tapi selama orang tuanya itu tidak dikasih tahu itu keputusan keluarga ya. Tidak dikasih tahu, kebetulan abang tertuanya itu tinggal di luar kota, jadi jarang pulang, tapi ada telepon mamanya. Terakhir mamanya kan memang sudah agak buane kreatif ya. Terus dikasih tahu bahwasanya abangnya lagi luar kota lah, kenapa nggak telepon kan dicari ya, meninggal nggak dikasih tahu. Jadi menurut pihak keluarga, karena kondisi ibunya mereka mungkin paling tahu ya kondisi ibunya seperti apa. Jadi mengambil keputusan tidak mengasih tahu anaknya sudah meninggal. Jadi hal ini ya mungkin ada ini ya benar atau salah seperti tadi kata Sani Secie ya, la dan kau ya, 6 dan 9 ya, pandangan yang benar dan salah. Tapi bagi saya ada kasih ini sih apapun itu sebenarnya ya orang tua ibu itu dia harus tahu keadaan anaknya, karena kan di dalam hati dia pasti bertanya walaupun kalian menyembunyikan apapun. Dan menurut saya itu berbohong itu juga untuk kebaikan, sebenarnya memang menurut catatan kalian untuk kebaikan, tapi ini apakah benar? Seperti itu. Terakhir orang tua ibunya barusan berapa bulan lalu juga meninggal mamanya. Jadi kembali mungkin ke forum ada yang mungkin kasih pendapat ya. Sebenarnya ini benar atau salah ya? Saya juga ada mengasih tahu kepada keluarga saya ya, dari pengalaman ini saya minta apapun yang terjadi ke depannya kan kita nggak tahu ya, hidup itu tidak kekal. Saya tidak perlu disembunyikan apapun dari saya gitu, misalnya kemungkinan ada atau tidak ya seperti itu. Jadi saya akan menerima apapun. Jadi juga salah satu pengalaman dari kita ini ya, dari cerita teman kita berbagi ya. Nah, seperti itu Sesyong. Kaan Sesyong Secie, Kaan Secie. Ya, kanan ya Secie ya. Aha. Ini waktu tinggal sedikit, mungkin ada satu orang mau tanggapin nggak ya tentang Secie ini, bahwa benar nggak sih kalau misalnya tadi tidak memberitahukan kondisi anak tertuanya meninggal kepada itu ya orang tua tersebut gitu loh, yang mana sudah usia istilahnya udah uzur lah gitu. Ada yang mau kasih tanggapan? Oke, kalau enggak mungkin saya sedikit ya secara ini ya.
memang sebenarnya, nah ini kalau kembali lagi ya, sebenarnya kan adalah manfaat ya, manfaat itu manfaat dan mudarat lah ya kalau istilah dalam mungkin ya, ada manfaat atau tidak sebenarnya gitu loh. Kalau kita sampaikan mungkin ya sebagai orang tua tentu kan akan sangat sedih sebenarnya gitu loh. Ya kan, tapi ya kalau nggak disampaikan kita juga kadang ada sedikit rasa dosa mungkin ya. Ya, waduh, kenapa sih anaknya meninggal nggak kasih tahu gitu loh. Tapi ya saya pikir kembali lagi lah ya, kan tinggal kesepakatan bersama aja di antara keluarga yang ada gitu loh. Kan mereka lah yang tahu ya kondisi orang tua tersebut dan sebagainya. Lalu kalau tadi Sece bilang kemudian tidak lama itu meninggal. Nah, apakah meninggal itu karena sedih setelah dia tahu anaknya meninggal atau sebagainya? Itu kan kembalikan juga jodoh dan karma kan. Benar nggak? Jodoh dan karma juga lah yang berlaku sebenarnya seperti itu. Oke, ada yang mau tanggapin? Mungkin satu orang masih bisa? Joni Susio. Ya, Sece. Ya, Joni Susio. Sedikit sharing ya, Susio. Boleh. Karena saya pernah mengalami kondisi yang sama seperti itu ya, Susio. Jadi pada saat itu ada ipar ya, tertua yang meninggal, yang merupakan anak tertua ya dari mertua. Mungkin pada awalnya juga rencananya tidak mau menyampaikan langsung ya, mempertimbangkan kondisi kesehatan atau segala macam. Tapi kemudian dipikirkan lagi, yang bisa kita sembunyikan itu mungkin cuma untuk sementara waktu ya, Susyung. Ini kan tidak mungkin bisa disembunyikan lama, bagaimana cepat atau lambat pun tetap harus menerima kenyataan seperti itu. Jadi yang kita lakukan itu kita mempersiapkan kondisi batinnya dulu, Susyung. Kita persiapkan kondisi batinnya setenang mungkin. Kita menyampaikannya juga pelan-pelan mungkin, jadi tidak membuat sampai shock atau gimana ya. Jadi mungkin itu aja sih yang perlu disiapkan dulu sebelum menyampaikan. Ya, orang tua manapun tidak ada yang siap ya kalau ditinggal anaknya ya, mau itu sudah tua atau tidak. Jadi ya yang perlu dipersiapkan mungkin kondisi batinnya dulu ya, udah siap menerima baru kita sampaikan. Itu aja Susyung. Kanan saja ya, memang orang tua mana yang bisa menerima ya. Nah itulah salah satu penderitaan berpisah dengan orang yang dicintai. Ya, oke, karena waktu juga sudah ini ya, kan semuanya Siung Secie, saya terutama kanan kepada yang sudah sharing ya, Siung Suryanto, Wenili Secie, Tani Vin Siung, Vivilian Secie, Linda Secie, Gunawati Secie, Sani Secie, Maria Secie, Airi Secie, Incuyen Secie, dan Ainili Jaya yang terakhir. Ya, saya kanan karena sudah mau berbagi ya. Buat Siung Secie yang ini, yang masih ragu-ragu untuk sharing, cobalah untuk belajar sharing ya. Karena ya mungkin sebenarnya sih, mungkin buat Siung Secie yang lain harusnya nggak ada masalah. Tapi dengan berbagi sharing, maka semakin banyak orang bertambahlah pengetahuan dharmanya seperti itu. Oke, mari kita tutup Simfasian hari ini. Bisa tampilkan Secie. Ya, Qing Qili, Qing Hezhang, Xiang Fo Pusa, Ji Sang Ren, Xing Sang Ren Xin Li, Yi Wen Xin, Zai Wen Xin, Sang Wen Xin. Kan Siung Secie yang belum absensi cepat absensi ya. Kan semuanya ya, mungkin Kanan semuanya, kanan Siung Doni, kanan Siung Secie, kanan Secie Gunawati, kanan Siung Secie.